Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali lagi bersama dengan Bu Guru, tentunya dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3. Muatan pelajarannya adalah matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai belajar. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama, penjumlahan bersusun panjang dan pendek. Yang kedua, pengurangan bersusun panjang dan pendek, dan yang ketiga, menyatakan kalimat matematika dengan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bersusun panjang. Di dalam penjumlahan bersusun panjang, kita akan membagi bilangan tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini ada contoh penjumlahannya, yaitu 123 ditambah 235. Untuk menjumlahkan dalam bersusun panjang, kita harus membaginya berdasarkan nilai tempat. 123 memiliki nilai tempat 100 ditambah 20 ditambah 3. Kemudian bilangan 235 memiliki nilai tempat 200 ditambah 30 ditambah 5. Untuk melakukan penjumlahan, kita harus melakukannya dari bagian satuan, dari nilai tempat satuan atau dari bagian belakang. Kita mulai ya dari bagian belakang. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian 20 ditambah 30 sama dengan 50. Lalu 100 ditambah 200 sama dengan 300. 300 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 358. Paham anak-anak sampai sini? Jika kalian sudah memahaminya, kita masuk ke dalam contoh yang nomor 2. Bagi yang belum memahami, silahkan Ananda mempersiapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya, supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Oke, siap? Kita mulai ya. Sekarang contoh penjumlahan nomor 2. Bilangan 125 ditambah 117. Sama seperti yang tadi, kita harus membaginya berdasarkan nilai tempat. Sekarang bilangan 125 kita bagi berdasarkan nilai tempatnya. 100 ditambah 20 ditambah 5. Lalu bilangan 117 pun sama, kita bagi berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan. Nah, jangan lupa untuk selalu menjumlahkan dari bagian belakang. Kita mulai ya dari bagian belakang, kita jumlahkan. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lalu 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 tambah 100 sama dengan 200. Coba kalian perhatikan dulu. Ada lambang bilangan 12. Lambang bilangan 12 ini masih memiliki dua nilai tempat, yaitu nilai puluhan dan nilai satuan. Oleh karena itu, bilangan 12 harus kita bagi berdasarkan nilai tempatnya.
Jika sudah kita bagi, akan menjadi seperti ini. 2 untuk nilai tempat satuan, kemudian 10 untuk nilai puluhan, lalu 30 dan 200. Selanjutnya, kita menjumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. 30 ditambah 10 ini menempati nilai puluhan. Berarti kita jumlahkan nanti berdasarkan nilai puluhannya. Kita lihat dari belakang. 2 ditambah 30 tambah 10, 40 ditambah 200. Jadi sama dengan 242. Paham anak-anak? Insya Allah masih mudah ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan bersusun pendek. Ada bilangan 125 ditambah bilangan 117. Kita tambah 5 ditambah 7. Ingat ya, kalau ingin melakukan penjumlahan harus dari bagian belakang. Jadi 5 tambah 7 taruh di sini. 5 tambah 7 sama dengan 12. 12 memiliki dua nilai tempat. Yang pertama, angka 1 menempati nilai puluhan dan angka 2 menempati nilai satuan. Oleh karena itu, kita bagi berdasarkan nilai tempatnya. Angka 2 dia menempati nilai satuan, berarti kita letakkan di bagian satuan, yaitu di bawah angka 7. 2 kita letakkan di bagian satuan. Kemudian angka 1 tadi menempati nilai puluhan, berarti kita letakkan di mana? Iya, angka 1 kita letakkan bagian puluhan, yaitu di atas angka 2. Kita letakkan di sini angka satunya ya, kita pindahkan dia di atas angka 2. Selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Paham anak-anak? Untuk penjumlahan insya Allah masih mudah ya. Selanjutnya kita melihat pada bagian pengurangannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan bersusun panjang. Sama seperti penjumlahan bersusun panjang, kita harus membaginya berdasarkan nilai tempatnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita sama-sama melihat bilangan pengurangan berikut ini. 286 dikurang 135. Nah, kita bagi berdasarkan nilai tempatnya. 286 nilai tempatnya adalah 200 ditambah 80 ditambah 6. Kemudian bilangan 135 nilai tempatnya adalah 100 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan. Sama seperti kita melakukan penjumlahan, pengurangan pun sama, kita harus memulai dari bagian belakang. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu 80 dikurang 30. 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi 80 dikurang 30 sama dengan 50. Selanjutnya 200 dikurang 100. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 200 dikurang 100 sama dengan 100. 100 tambah 50 tambah 1 sama dengan 151. Nah, contoh pengurangan nomor 2
262 dikurang 127. Kita lihat dulu nilai tempatnya. 262. Nilai tempat satuannya adalah 2. 127 nilai tempat satuannya adalah 7. 2 dikurang 7 itu tidak bisa atau tidak cukup. Oleh karena itu, kita jabarkan dulu yang bilangan 262 ya. 262 jika dibagi berdasarkan nilai tempatnya akan seperti ini. 200 ditambah 60 ditambah 2. Bilangan 2 agar dia bisa nanti dibagi dengan dikurang dengan 7, berarti bilangan 2 ini harus meminjam dari bilangan puluhannya. Jadi seperti ini ya. Kita lihat, kita jabarkan 60 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 2. Mengapa Bu Guru bagi 60 itu menjadi 50 ditambah 10? Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 7, tidak cukup. Supaya cukup berarti 2 ini harus meminjam 1 pada bilangan puluhan, yaitu bilangan 10. Jadi 200 ditambah 50 ditambah ini yang 10 ditambah 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi untuk penjabaran pada bilangan 262 ditulis seperti ini. 200 ditambah 50 ditambah 12. Ya. Untuk bilangan 262 200 ditambah 50 ditambah 12. Sedangkan untuk bilangan 127 100 ditambah 20 ditambah 7. Kita kurang. Sama, kita harus memulai dari bagian belakang. 12 dikurang 7 sudah bisa ya, cukup. 12 dikurang 7 sama dengan 5. 50 dikurang 20, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 2, 3. Jadi 50 dikurang 20 sama dengan 30. Lalu 200 dikurang 100 sama dengan 100. 100 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 135. Jadi 262 dikurang 127 sama dengan 135. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh pengurangan bersusun pendek. Ada bilangan 273 dikurang dengan bilangan 126. Kita kurangkan. Ingat ya, dimulai dari bagian belakang. 3 dikurang 6. Cukup tidak? Tidak cukup ya. Tidak, 3 dikurang 6 tidak cukup. Maka harus meminjam 1 puluhan. 1 puluhan dari sini kita pinjam. Sehingga menjadi 13 dikurang 6. Ini ya. Karena tadi 3 tidak cukup dikurang 6, berarti 3 harus meminjam 1 puluhan dari 7 puluhan. Maka setelah dipinjamkan, 3-nya ini berubah menjadi 13. Nah, yang kita kurangkan sekarang adalah 13 dikurang 6 sama dengan 7. Lalu ingat, 7 ini tadi sudah dikurangkan 10, berarti tinggal 60. Kita tuliskan saja angka 6 di sini. 6
dikurang 2 bisa ya. Kita kurangkan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kita tulis di bagian puluhan. Lalu 2 dikurang 1, 1. Kita tulis di bagian ratusan. Jadi 273 dikurang 126, hasilnya adalah 147. Paham ya insya Allah anak-anak? Sekarang kita lanjut pada kalimat matematika dalam penjumlahan. Bu Guru punya soal cerita. Di lemari kelas terdapat 259 lembar HVS berwarna merah dan 137 lembar HVS berwarna hijau. Berapa jumlah kertas HVS di dalam lemari? Yang diketahui adalah 259 lembar kertas HVS berwarna merah dan 137 lembar HVS berwarna hijau. Yang ditanyakan jumlah kertas HVS di dalam lemari. Mari kita sama-sama menjawabnya. 259 ditambah 137. Kita lakukan penjumlahan dari bagian belakang. 9 ditambah 7 sama dengan 16 ya. Bu Guru taruh sini dulu 16-nya. 16 memiliki nilai tempat 1 puluhan dan 6 satuan. Nah, yang 6 satuan ini kita letakkan di bagian satuan, di 6 di sini. Kemudian 1 puluhan kita letakkan di bagian puluhan, yaitu di atas angka 5. Kita simpan dia di sini. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 259 ditambah 137 hasilnya adalah 396. Nah, sekarang kita melihat kalimat matematika dalam pengurangan. Udin mempunyai 273 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 58 butir dari kelereng Udin. Berapa banyak kelereng Edo? Yang diketahui adalah kelereng Udin sebanyak 273 butir. Kelereng Edo lebih sedikit 58 butir dari kelereng Udin. Ditanyakan jumlah kelereng Edo. Nah, mari kita jawab sama-sama. 273 dikurang 58. Letakkan angka 58 berdasarkan nilai tempatnya, yaitu 50 di nilai tempat puluhan dan 8 di nilai tempat satuan. Sama seperti penjumlahan, kita harus menghitungnya dari bagian belakang. 3 dikurang 8 cukup tidak? Tidak cukup ya. Maka 3 harus meminjam 1 pada puluhan. Maka hasilnya 13. Nah, 13 dikurang 8 sama dengan 5. 5 kita letakkan di bagian satuan. Tadi 7 sudah dipinjamkan 10 untuk 3. Berarti angka 7-nya ini berkurang jadi berapa? Jadi 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kita letakkan di sini. Lalu 2 tinggal kita turunkan saja. Taruh di bagian ratusan. Jadi 273 dikurang 58 sama dengan 215. Alhamdulillah, pelajaran hari ini
tentang penjumlahan dan pengurangan dan kalimat matematika dalam pengurangan dan penjumlahan sudah kita pelajari. Semoga kalian memahaminya dan bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru tutup dengan ucapan jazakillah khairan, ila liqa, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.